Memang sistem apapun yang paling utama kan gimana caranya menurunkan amonia. Iya, betul. Nah, di bioplog ini jarang teman-teman yang paham bagaimana caranya ketika amoniak naik, nitrat naik, cara penanganannya seperti apa. Kuncinya itu sih sebetulnya. Terus Ada tekniknya nggak sih, Om? Sangat ada tekniknya sekali. Item ya. Sudah pasti kalau kita mau membuat kolam bioplog, nomor satunya modal. Yang keduanya mental. Yang ketiganya mentor atau pembimbing. Yang keempatnya berani berproses belajar produksi ikan 1 sampai 2 siklus. Yang ketiga, ketika siklus ketiga rata-rata sudah jadi skill menengah atau profesional. Itu pasti. Selamat sore, hari ini saya yang berkunjung di kolamnya Om Alam, masternya bioplog. Dan sore ini kita alhamdulillah bisa ketemu. Kita lihat-lihat perkembangan bibit 10.000 ya Om? Ini tinggal 10.000, asalnya saya tebar 15.000, kemarin udah dijaring sebagian. Oh, dulu dipanen. Panen, ada permintaan. Di itunya berapa ya ini? Berapa kubik ya? Ini kurang lebih 30 kubik sampai 35 kubikan lah Om yang kita kalau pakai. penuh. Kalau penuh ini 60 kubik. Oh, ini cuma berarti ini Ya, setengahnya. 1 meter ini. Ya, 1 meternya ini yang dipakai Om. Set. Kalau penuhnya sampai sini kan? 1 meter lagi dia. Saya kemarin kesini kan penuh tuh. Iya. Cuma Nah. tetap juga ya, yang tadi Om bilang itu ya, Ya. boros ya. Jadi di bioplog ini seiring proses Om ya, kita harus tahu nih gimana caranya di manajemen pakan dan manajemen listrik. Nah itu yang boncosnya di listrik Om. Betul. Nah, kalau teman-teman yang sudah tahu gimana cara memainkan ritme root blower dengan inverter ini, mainkan haze disesuaikan dengan ketinggian air, itu pasti akan ketemu Om. Oh, berarti Gitu. itu root blower itu 1,5 itu udah maksimal ya? Ya, jadi begini Om, ibarat kita membangun sebuah gedung, kita memerlukan misalkan bangunan gedung itu dari baja WF ya. Nah, baja WF ini untuk menghitung konstruksi itu harus ada tabelnya. Oh, Nah, begitupun di root blower Om. Root blower itu memang harus hitung detail kapasitasnya mesinnya, berapa watt, berapa LPM totalnya, kemampuan idealnya. Dia di tabel itu ada yang 1 meter, 1,5 sampai 2 meter, itu tabel DO-nya ada Om. Oh, Gitu. Jadi kalau teknis itu sudah dikuasai sama teman-teman, insya Allah Om, dia budidaya bioplognya pasti berhasil Om. nah itu banyak sekarang Ya. berapa orang ya teman-teman kita, Om Joko juga bioblognya berhenti total nih. Nggak tahu saya juga kenapa itu, Om Joko. Jadi semewah apapun kolam, seideal apapun teknologi, secanggih apapun teknologi, tetapi kalau SDM-nya dia tidak siap dengan teknologi tersebut, tetap risiko gagal tinggi Om. Oh, Jadi tidak seindah, oh yang penting teknologinya udah Bioplog. oke. Ekspektasinya kan semua rata-rata nasi pakan, panen. Nah, di bioplog kan setelah teknologi ideal saja risiko gagal masih tinggi. masih ada. Iya, yang paling utama justru setelah teknologi ideal, SDM-nya harus kita bentuk kok. Gitu. Tapi balik lagi ke SDM-nya. Kan kayak di komputer ini ada Intel 1, Core 2 sampai i7 gitu kan. Nah, balik lagi nih ke memori si SDM tersebut gitu. Mampu nggak dia? Nah, itu. Sama udah dikasih tahu ilmu segini banyak. Ya, karena Tapi- kalau di bioplog hanya sekedar bekerja dan tidak berinovasi, dia tidak akan pernah berhasil Om. Nah, Itu banyak saya temukan di lapangan. Coba saya bimbing, coba saya didik sedetail mungkin, tetapi loadingnya, daya tangkapnya dia hanya menjalankan hanya sekedar bekerja, itu tidak akan pernah ketemu kalau di bioplog. bioplog itu ciri khasnya kayak air mendidih ini ya. Iya, betul. Ini berarti sama aja ini 1 meter kubik isi 4 dong ya. Ya, kalau pendederan sebetulnya bisa sampai 500 ekor lah segede gini tuh Om. Cuman nanti kalau dia udah 1,30 kg wajib dipisah. Pisah ini? Iya, pisah. Nggak Tapi bakal ini apa. tetap masih makan pisah lagi? Enggak?
Ini nanti 2 minggu ke depan kita pisah. Oh, di grading. Ya, di grading, atur lagi ukuran gitu. Jadi biar pertumbuhannya merata nanti Om. Ini sekilo sekarang berapa deh? Ini campur sih Om, ada yang sekilo 30, 20, bahkan sampai 50 ini ada. Jadi emang belum di grading ya? Iya belum. Jadi kemarin ada yang perlu, cuman kita jaring aja Om, biar ikan nggak stres. Iya. Cuman diangkat, dijaring sedapatnya. Sedapatnya udah. Bibitnya dari mana Mas? Dari Om Ipe ini. Om Ipe. Larva dari Om Ipe. Ya, larva. Larva kita tutup dari Om Ipe, pembesaran aja sih. Iya. Tapi memang Om sekarang ini kalau kita perhatikan kalau untuk para petani budidaya ikan itu memang lagi atau lagi musimnya ya gitu ya, banyak ada kegagalan dari apa sih Om kegagalannya itu? Yang paling terbesar dari sisi teknologinya, yang keduanya itu SDM-nya sendiri, dia tidak mengerti tentang tata cara kelola kimia air. Gitu. Jadi di bioflok ini nggak bisa satu kali dia itu langsung expert. Ya. Ada berkali-kali. Jadi lah ya. proses belajarnya minimal 1 sampai 2 siklus baru dia akan mulai paham di siklus ketiga. Jadi nggak bisa gerasa gerusu Om kalau di bioflok 1 siklus pengen sama dengan hasil profesional. Bagi saya itu ibarat si bungkuk yang merindukan bulan lah. Iya. Om, Ya. untuk bioflok model Om ini, dia 1 bulan ngabisin anggaran buat listriknya lumayan gede nggak sih? Sebetulnya kalau kita sudah bisa menghitung detail spek mesin ini, berapa kapasitasnya, jumlah kubik airnya dia berapa, gitu pasti bisa kehitung Om. Untuk target panen 4 ton, rata-rata bisa 1,2 sampai 1,5 juta 1 bulan. Nah, nanti harus berbanding lurus dengan ending finish gitu Om. Nah, baru akan ketemu HPP detailnya nanti Om. Iya. Karena kan kita juga kan ada yang model pembuatan yang kemarin Mas ya, dia kolam air deras, Iya. airnya kurang begitu bagus di agar pakai bioflok ya Mas ya. Ya, mungkin agak ada persamaan juga kali Mas ya. Kalau di tempatnya Om Johan kemarin tuh hanya untuk mengurai amonia biofloknya. Ya nggak full bioflok kayak gini, karena kan masih ada air masuk tuh. Oh, semi berarti. Semi. Ya, Jadi semi. biar karena pembuangan air masuknya kecil loh. Iya, Terus iya, tebarnya udah terlalu padat sekalian, enggak sayang kan. Oh, Akhirnya ya mau iya, nggak mau ya bocor. pengurai amonia ya bocor. Harus bocor ya, iya. dari amonia 5 menjadi 0,1. Iya. Kalau nggak kayak gitu orang udah apa? Maaf. Ya. Nah, memang sistem apapun yang paling utama kan gimana caranya menurunkan amonia. Iya, betul. Nah, di bioflok ini jarang teman-teman yang paham bagaimana caranya ketika amoniak naik, nitrit naik, nitrat naik, cara penanganannya seperti apa. Kuncinya itu sih sebetulnya. Terus Ada tekniknya nggak sih Om? Sangat ada tekniknya Ada. sekali. Ada ilmunya itu sudah Ilmu. pasti itu. Boleh kasih bocorannya Om? Ya intinya untuk mengukur amoniak kita harus punya alat pengukur tes amoniak, nitrit, nitrat, pH. Nah nanti ketika terjadi pH swing, bagaimana caranya? Ini kan sengaja ada kolam outdoor ya. Nah kolam outdoor ketika hujan ini pasti si pH ini cepat berubah. Bagaimana caranya ketika pH naik, penanganannya seperti apa? Nih kita harus tahu. Ketika kita kasih makan nih ke kolam dengan protein 32, dengan protein 28, dengan protein 30, ini akan berbeda nanti kandungan nitrogen di airnya. Nah, bagaimana caranya menyeimbangkan karbon dan nitrogen di dalam air ini supaya si amoniak bisa terurai. Itulah kuncinya bioflok sebetulnya Om. Tapi berhubungan detail nanti dengan oksigen terlarutnya Om. Oh, iya. Iya. Jadi tidak hanya sekedar gelembung saja gitu Om. oksigennya itu. Iya. Tapi ini hijau karena emang di luar. Ya di luar. Ini kurang aplikasi nih karena saya banyak keluar. Tetapi kalau yang di indoor udah. Yang ini bagus ya. Ya. Jadi ini contoh yang di luar saya pakai CN12, yang di indoor saya pakai CN12, hasil bakteri heterotopnya dia berbeda. Nah, Perbedaannya dari apa Om? Karena kalau di luar ini berebutan dengan cahaya sinar matahari langsung Om terpapar, sehingga si planktonnya dia lebih dominan. Kalau ini plankton. ini udah Nah kalau ini udah tersaring, ya makanya dia bakteri heterotopnya lebih dominan Om. ya warna Posisinya coklat. warna ini coklat. nggak apa-apa ini. Ya. Jangan takut ini. Jadi kalau yang outdoor sebetulnya harus main CN-nya dia di CN15 Om. Oh gitu.
Tapi kan balik lagi, itu HPP-nya bengkak apa tidak? Nah, gitu kan. Balik lagi ke sana, Om. Om, ini diameter apa, Om? Diameter Kalau di luar tuh ya 3,6 lah bersihnya ini, Om. 3,6. Ya, 10 kubik. ya 10-11 kubik lah ini. Kalau panen dalam satu kolam ini menghasilkan ada nggak sekitar 2 ton, Om? Enggak, satu kolam ini paling maksimal dari 350 sampai 450 kilo lah. Yang siklus kemarin ini satu kolam 450 kilo, cuman 4 bulan setengah, Om. Tapi nggak bau airnya. Enggak. Nah, asal rajin perawatan itu aja. Enggak bau. Dia biarpun kayak gini. Ya, cek amoniak. Nanti kalau nitrit kita tinggi, bakterinya ada lagi gitu kan untuk pengurai nitrit-nitrat. Untuk amoniak misalkan tinggi ya kita aplikasi CN lagi. Jadi aplikasi CN itu situasional kalau bakterinya sudah dominan gitu. Ploknya ukuran berapa ya? Saya sekarang nggak jadi patokan ke plok. Yang penting parameter air bagus, ikan pasti berhasil panen gitu. Makan aja ya. Iya. Mau makan masih. Karena pada dasarnya plok ini mungkin jadi makanan tambahan, tetapi tidak signifikan hasilnya, Om. Nah, banyak teman-teman yang terjebak semakin plok tebal katanya ikan bisa signifikan naik. Menurut saya enggak. Kalau saya malah ploknya banyakan malah ikannya mabuk. Iya, gitu, bener, Om. Om, Ya. coba kasih wajangan buat para sahabat-sahabat budidaya dari bioplok yang Bioplok. baru pemula, Om. Kan ada juga yang masuk di Instagram gitu. Intinya gini sih, Om, di bioplok ini wajib mempunyai 5 item ya. Sudah pasti kalau kita mau membuat kolam bioplok, nomor satunya modal, yang keduanya mental, yang ketiganya mentor atau pembimbing, yang keempatnya berani berproses belajar produksi ikan 1 sampai 2 siklus. Yang ketiga, ketika siklus ketiga rata-rata sudah jadi skill menengah atau profesional, itu pasti ketemu. Tetapi yang nomor satunya jangan sampai salah kaprah tentang teknologi bioploknya itu sendiri, Om. Karena sangat banyak sekali saya temukan di Indonesia ini, saya keliling-keliling ya, semua mindsetnya pengen untung sama enteng. Kalau di bioplok masih punya mindset semua pengen serba ditekan semurah mungkin, kebanyakan gagal 100% bisa dikatakan gitu, Om. Jadi di bioplok ini memang kita harus hitung detail, Om, antara spek mesin, jumlah kubikasi air, jumlah target BO per meter kubiknya dia berapa liter per menit, sehingga ini akan jadi satu kesatuan terhadap target panen kita di ending finish akan berapa ton. Jadi semua harus sinkron, Om. Salah satu aja kurang, ini risiko kegagalan tetap tinggi. Nah, tetapi ada juga gini, Om. Orang sudah membangun kolam ideal, teknologi sudah ideal. Nah, dia lupa akan SDM. Karena sehebat apapun kolam modern, seideal apapun teknologi yang diterapkan di lapangan, tetapi kalau tidak didukung dengan sumber daya manusia atau ABK-nya yang mumpuni terhadap perlakuan ikan dan tata cara kelola kimia airnya dia tidak bisa, itu sama juga nol besar. Jadi bioplok ini keseimbangan antara teknologi dan SDM. Berarti ABK juga punya juri kunci jatuhnya, Om ya? Iya, Itu SDM-nya. gitu. Jadi nggak hanya sekedar kita masih makan geber, semua ada hitungannya. Ada metode manajemen pakan itu pendekatannya harus seperti apa gitu kan. Tuh, kalau kita mau ngelihat ini, Mas, lebih dekat sini nih. Nah, itu Mau lihat airnya. air Kan ploknya. banyak tuh orang air plok tuh kayak gini. Air plok tuh, kotor kayak gini nggak apa-apa. Tuh. Tapi dia bakteri sehat. Dia Buat banyak bakterinya dia di sini. Itu yang kecil-kecil kalau kita mau ngelihat itu. Itu plok. Jadi ini ya termasuk banyak bakteri sehatnya, pengurai amonianya berjalan. Kita ngelihat aja di Jadi situ. jadi sekarang saya begini, Om, bagi teman-teman yang mau buka sekolah industri besar misalkan, tapi tetap masih ABK-nya masih belum paham nih, bisa kontak saya, nanti kita memang ada program khusus kursus dengan tim, Om. Om, sebutin aja nomor handphonenya, Om. Boleh, Om. Sebutkan aja. Bagi yang pengen belajar usah di bioplok super intensif dan SDM-nya pengen lebih expert, bisa hubungi saya di 0857 4613 0342. Boleh, sekali. 0858 0858 58 4613 0342.
Oke. Iya, Itu yang gitu. kami ingin belajar Om. Ya, monggo kita belajar bareng-bareng lah Om. Intinya gimana caranya si pembudidaya ini biar dia minim kegagalan. Gitu. Karena banyak sih teman-teman yang skala industri juga udah besar, teknologinya udah ada, tetapi tidak didukung dengan SDM-nya yang expert, tetap Diri juga. gagal Om. Bioplock ini tidak seindah apa yang dibicarakan teman-teman manis gitu kan. Enggak Om. Kalau saya akan bicara pahit. Yang nomor satunya kalau ABK-nya sudah siap mental, monggo itu dia pasti akan berhasil Om. Berarti kalau kita pikir gini ya Om, bioplock dengan air brush lebih enak di air brush Om ya? Nah, kalau hidras kan simpel, nggak mikirin air, buang terus kan. Si amoniak dia, Nggak ada amoniak. iya, Dua minus. buang terus. Nah kalau di bioplock kan gimana caranya air nggak ganti, sedangkan pakan terus masuk, nitrogen ini tinggi, belum racun dan lain-lainnya dari pakan ini apa gitu kan. Nah gimana caranya si air ini seimbang gitu kan. Amoniaknya rendah, nitratnya kalau bisa nol semua. Gitu. Ini padahal dalamnya ini amoniak semua nih. Kalau jadi Iya. makan habis makan kalau nggak dia buang amoniak nggak mungkin kan ikan. Makanya nggak ada bakteri pengurai. Karena nanti akan ada masa titik jenuh juga Om air ini. Oh gitu ya? Ya, makanya begitu dipanen saya tuh biasanya nggak dibuang air bioplock itu dibuang 20%, 80%. Ya, 80% saya pindahin. Saya pakai lagi buat starter bakterinya. Jadi akan lebih cepat dia. Oh iya iya. Karena proses jadi seperti ini kan lumayan Om, minimal 20 sampai 27 hari dia dominan bakterinya. Dan ada hitungan harganya ini kalau jadiin seperti Iya. Iya. sekarang berapa gram apa ininya enzimnya Om ya? Iya, betul. Molasenya berapa gram? Terus itunya semuanya ada hitungannya, ada Iya. duitnya ini. Ini sebetulnya Saya. dari kolam belakang nih, dari belakang ke depan ini udah 2 tahun lebih Om air ini tuh. Bolak-balik iya. Bolak-balik doang. Bolak-balik, buang 20, ambil 80-nya terus muter starter lagi gitu kan. Berarti yang diambil itu yang atas saja ya? Iya, yang bagian atas Oh, ya. bukan bagian bawah. Bagian Bawah bawah saya buang. buang dulu. Setelah mengendap ya? Setelah kebuang saya sedot. Iya. Disedotnya pun pompa ininya, si pompa sedotnya saya pakai filter. Pakai saring biar vlognya nggak terlalu tebal gitu. Karena proses untuk membuat air jadi gini kan lumayan Om. Iya, ada harga ini. Iya, butuh kesabaran. Berapa gram, Proses. berapa ini ada. Tapi rata-rata orang yang di bioplock itu ngerti nggak sih Om? Makan ada juga ya buat pemula. Kalau air kadang-kadang dibuang semuanya Mas. Ya, Ya, enggak. kalau teman-teman yang belum mengerti apa sih metode bioplock yang sesungguhnya itu pasti kebanyakannya dibuang. Oh, dibuang. Iya. Sarannya Padahal, apa nih, Om? Sarannya, Om? Kalau saran saya sih kalau teman-teman sudah mengerti tentang bioplock murni dan idealnya seperti apa, pasti dia tidak akan membuang air semuanya Om. Karena air udah jadi, Air udah jadi ini akan bagus lagi buat starter berikutnya Om. air mahal Mas. Iya, tinggal kita nanti tambahan aplikasi lagi, ukur terlalu. parameter airnya gitu kan. Nggak terlalu makan biaya Om ya? Iya. Ya, Sudah. jadi lebih murah nantinya. Nextnya akan lebih murah gitu SOP-nya. Starternya itu jadi bisa dipakai lagi. Ya, kuncinya kalau sudah ketemu gini Om, kita sudah bisa mengendalikan amoniak, nitrit, nitrat, pH, beres Om. Dasarnya itu aja. Wah, sahabat-sahabat ada sama-sama yang kemarin kayak nih. Ini yang berbicara salah satu praktisi ikan di Mas Bro. Betul. Karena kalau udah minimal dasar 4 item, 4 dasar item ini aja sudah teman-teman bisa. Itu risiko gagal pasti akan minim sekali. Oh gitu ya. Asal dengan catatan minimal oksigen terlarut atau DO tiap per meter kubik untuk segmentasi pembesaran minimal 30 liter per menit dengan ketinggian air 1 meter. Itu akan ketemu efektivitasnya. Saya langsung otak saya langsung kalian-kaliannya agak merem-merem gitu. Ini kemana tadi? Katanya gini loh, Iya. Mas ya, kita ketemu malam dapur itu di Galaxy Iya, ya? iya, iya, Ada iya. satu tanam ya? Lebih ya itu. 2 tahun lah adalah 2 tahun lah. Nah, banyak juga netizen yang ngomong sama saya, Om, kenapa Om Malam nggak masuk di YouTube-nya lagi? Karena ini Iya. saya saudara, Om Malam itu kesibukannya full. Iya. Susah ini, schedule jual. Intinya saya gaptek sosmed lah. Tapi memang Om tadi ya, Om Iya. tadi ya. Iya. Kalau memang ada para sahabat-sahabat ingin belajar, tadi di nomor handphone itu aja Om ya. Ya, monggo. Nomor handphonenya Iya. Om Malam nanti bisa Ya, banyak sih teman-teman yang dari Jawa Timur, Jember, Kalimantan, Sulawesi pada datang ke sini Om silaturahmi. Alhamdulillah Ya. Om, selama kita berjalan
Iya. Tamu-tamu kita tuh di Milano tuh dari NTT, Hmm. dari Pontianak, Kalimantan Timur, Kalimantan Iya. Barat, datang kok. Luar biasa, luar Datang, biasa. pengen ketemu. Saya bilang, ada juga ketemu kali dengan Om Alam, Hmm. susah. Saya bilang, susah aja nggak susah. Iya, Tapi iya, alhamdulillah mereka datang cuma hitungan jam. iya, iya, Dari Kalimantan ke Milano, iya, balik lagi. Tapi memang ya itulah, kalau memang pengen ketemu ya susah, tapi ya, memang segini semuanya Om. iya. Yang benar banget pengen gitu. Iya. Ya, nanti kita ngobrol lagi, ngobrol banyak lagi. Mas, gimana Iya. Mas? Oke, itu Tinggal kita kolaborasikan kan. Ya. Sistem apapun semua pasti ada plus minusnya, Om. Oke, buat sahabat-sahabat Iya. semuanya, Mas, ngapain Oke. lagi? Oke, buat sobat-sobat semuanya, lihat nih, lihat ikannya lebih ganas lagi di sini nih, sini. Ikannya lebih ganas lagi yang ini. Dia belum dikasih makan tuh, ya pasti lebih agresif tuh. Nah, kolam bioplok yang di indoor, Outdoor, outdoor. dia Yang- outdoor ya, nih. outdoor yang Oh. kena matahari. Dia ada warna hijaunya, tetap ada warna hijau-hijaunya karena ada Fotosintesis dari- langsung. Fotosintesis langsung. Kalau iya yang punya ini udah ahli core of the core, brutal, makanya brutal ya. Nah di situ ya, udah terjawab buat sahabat-sahabatku yang nanya tentang bioplok nih. Ya, yang nanya Om Alam juga ya Mas ya. Iya, Udah kita ketemu. jauh loh kita dari Depok, Depok Sukabumi ya, Om. Bumi, Oh, ya. nyari nyari jadwal tuh susah banget tuh. Kita benar-benar jadiin. Nyari jadwalnya susah. Oke, buat sahabat-sahabat semuanya dan sahabat-sahabat Roke, nonton video-video sampai habis, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam satu hobi.